Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berkumpul lagi bersama-sama di dalam nama Tuhan. Dan kita mau sama-sama bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan Engkau selalu baik bagi kami. Sungguh tak berkesudahan kasih setiamu bagi kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Engkau menyediakan kebaikan-kebaikan-Mu. Engkau melimpahi kami dengan berkat-berkat-Mu. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Sebab kami mempunyai Bapa yang baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Sebab itu hati kami bersyukur kepadamu. Kami memuji-muji Engkau, kami menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kasih-Mu melimpah.
syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kau pilih. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kepadamu, naikkan syukurku buat hari yang kau pilih. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, tunaikan syukur, haleluya. Naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang kau pilih. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Ya, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, kami sembah, sebab Kau Bapa yang baik. Kami sembah Engkau,
Haleluya, terpujilah nama-Mu, sebab Kau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, tiada yang sama, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya, sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, tiada yang seperti-Mu Bapa. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu bagi kami. Engkau limpahi kami dengan rahmat-Mu setiap pagi. Tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah Kau. Kami muliakan nama-Mu, kami agungkan. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami sembah, sebab Engkau yang layak dipuji Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah selamanya. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, sebab tidak ada yang lain, hanya Engkau Yesus Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percaya, Engkau satu-satunya yang kami andalkan, Engkau satu-satunya yang kami percaya. Sebab Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang sama seperti-Mu, tiada yang lain. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah.
Bukan Engkau satu-satunya, hanya kepadamu hati kami percaya Tuhan. Sebab Engkau tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama, Engkau tetap sanggup menolong kami. Kuasa-Mu yang memulihkan hidup kami, kuasa-Mu yang menyembuhkan kami. Engkau yang menopang hidup kami, dan semua Kau jadikan indah pada waktu-Mu Tuhan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber pengharapan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber pengharapan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap
Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami harapkan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkaulah sumber pengharapan bagi kami. Engkaulah sumber kedamaian bagi kami. Bahkan Engkau sumber berkat bagi kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang memulihkan hidup kami. Sebab itu kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Sungguh Engkau Bapa yang baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Engkau bangunkan kami lagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Untuk kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini bersamamu Tuhan. Menikmati berkat-berkat-Mu, menikmati penyertaan-Mu, menikmati pemeliharaanmu, menikmati semua yang baik yang datangnya daripadamu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Sebentar kami mau belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu, memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Santo. Ya, salam, selamat pagi semuanya. Halo. Ya, hari ini kita akan melanjutkan satu perikop tentang murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea, yaitu 60 sampai ke 66. Nah, saya akan bacakan kita semua, kita dengar firman. Ayat 60, sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? 62, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. 66, mulai dari itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Baiklah, perikop ini adalah sambungan dari perkataan Yesus yang sebelum-sebelumnya. Tentu juga bagaimana kalau kita baca satu perikop yang di atas, kemarin Pak Ramli sudah menjabarkannya, ya, baik itu dari ayat 1 ya, tentang mujizat memberikan makan 5.000 orang,
Yesus berjalan di atas air, orang banyak mencari Yesus. Nah, terus waktu itu Yesus menyampaikan tentang roti yang hidup. Nah, waktu Yesus menyampaikan roti yang hidup, itu di dalam ayat 41, orang-orang Yahudi yang bersungut-sungut. Nah, kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu menerima firman Tuhan itu bukan secara roh tapi daging. Jadi bukan dia menerima hurufiahnya gitu loh. Sedangkan Yesus berbicara tentang rohnya gitu loh. Nah, di sini orang Yahudi, berarti kan di situ ada Farisi, Saduki ya, dan ahli Taurat, itu yang bersungut-sungut. Tetapi di dalam perikop ini, dalam 60, 67, sampai 66 ini, malah murid-murid yang bersungut-sungut. Nah, di dalam ayat 61, sesudah mendengar semua itu, berarti yang tadi yang atas, semua, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Ternyata ada dua golongan murid-murid lagi berarti ya. Tadi Yahudi, berarti ada murid-murid sejati. Kalau mungkin murid-murid ini ada di dalam rombongan yang berbondong-bondong, ya, ada 3 golongan seperti Pak Ari bilang. Tapi di dalam yang berbondong-bondong itu ada murid sejati dan ada murid-murid. Berarti ada simpatisan, orang-orang simpatisan yang hanya menurut saya hanya untuk melihat mukjizat, mencari mukjizat ya. Seperti di kolam Bethesda itu kan juga banyak orang-orang ya. Akhirnya ada orang yang lumpuh yang disembuhkan. Nah, mungkin hanya golongan yang membutuhkan mukjizat gitu loh. Nah, kalau di 60 ini murid-murid Yesus berkata perkataan yang keras, berarti murid-murid yang mana gitu loh. Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas 10 kita baca ya, ada Lukas 9, Lukas 10 itu ada 70 murid yang diutus. Nah, apa murid-murid ini golongan ini ya kan? Nah, nanti kita akan eksposisi di dalam lanjutan ayat 67 kan jelas dia berkata kepada murid yang 12 orang itu. Nah, berarti kan ada kelompok 12 ya. Nah, perkataan ini keras, siapa sanggup menerimanya? Nah, ada beberapa referensi yang saya belajar bahwa keras di sini bukan karena isinya yang keras. Sebenarnya hati orang yang keras. Ketika dia mendengar firman itu, dia mengeraskan hatinya. Padahal Yesus menyampaikan yang sebenarnya. Dan dia berkata tentang bagaimana asal-usulnya. Nah, jadi Yesus tahu di dalam hati-hati murid-muridnya itu sudah bersungut-sungut. Karena di atas tadi yang dia bicara tadi, orang Yahudi yang bersungut-sungut, sekarang malah roh bersungut-sungut ini juga merasuki murid-murid. Jadi, nah, sedangkan Yesus semuanya itu kan dia tahu jelas yang dia katakan itu bersifat roh, bersifat kekal gitu loh. Nah, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, banyak juga murid-murid menangkap tentang yang hurufiah juga ternyata. Jadi daging yang diterima. Kalau kita melihat di dalam Galatia 5 ayat 16 itu kan sampai 30-an, 32 atau berapa, bahwa hidup menurut roh atau daging. Nah, apa yang bisa kita ambil dari perumpamaan, dari pengajaran ini, bahwa di dalam hidup kita sekarang ini juga diperhadapkan dengan dua hal. Apakah kita mau memilih daging atau mau memilih roh? Kalau kita memilih roh, tentu ada banyak hal yang harus kita salibkan.
di dalam hidup kita ini. Nah, disinilah kalau kita tidak memakai roh, maka kita akan berkata perkataan ini keras. Atau juga kita ketika kita membaca firman itu, kita akan mengeraskan hati kita. Oh, Tuhan belum waktunya. Saya belum sanggup Tuhan mengikuti seperti ini. Nah, sekarang juga bisa terjadi, bukan hanya firman ini kan dia hidup sekarang, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya firman ini buat 2000 tahun yang lalu, ya murid-murid ada yang tergoncang imannya. Tapi sekarang juga di dalam zaman kita ini, yang namanya zaman teknologi, ya ini kurasa lebih lagi. Ya lebih lagi di dalam kita mau mempraktekkan firman. Ya, apalagi sekarang zaman sudah mulai berubah, itu ada metaverse, ya. Dan di sini juga menurut saya ke depan anak-anak kita, mungkin kita tidak bisa mengikuti seperti ini, tapi anak-anak kita nanti ya bisa saja seperti ini jadinya. Karena kalau kita tidak mendidik anak-anak kita untuk hidup di dalam roh, nah mereka akan hidup di dalam daging. Termasuk kita juga sekarang ini, apakah kita mau hidup di dalam roh atau di dalam daging? Pilihan kita masing-masing. Nah, 63 kan jelas, Yesus berkata, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Artinya, kalau kita mau sungguh-sungguh, mau hidup kita, hidup yang kekal, tentu kita harus menjadi murid sejati. Bukan hanya murid ya berarti ya. Selama ini kita belajar murid-murid Yesus, murid-murid. Ternyata di sini ada perbedaan dua macam lagi. Murid yang mana gitu loh. Murid sejati atau murid-murid. Nah, seperti itu. Dan Yesus tahu ya. Yesus tuh menyelamati hati kita. Termasuk kepada murid-murid yang dia sampaikan bahwa apakah juga perkataan menggoncangkan imanmu? Artinya Yesus tahu ada sebagian juga yang tergoncang hatinya. Jadi di dalam ayat 65 juga, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Artinya terpanggil, terpilih, ya itu karena pihak Tuhan, tapi dari pihak kita itu adalah setia. Nah, terpanggil, terpilih itu Tuhan yang memanggil kita, Tuhan memilih kita, tapi dari pihak kita harus punya sebuah komitmen untuk tetap setia mengikuti Dia. Nah, kesetiaan inilah yang dibutuhkan supaya kita tetap bisa setia, itu harus kita hidup di dalam roh, seperti yang Yesus katakan. Jadi ketika kita ikut Yesus, tentu ya kalau hidup di dalam roh, ya pasti dia akan selamat sampai akhir. Kalau kita memilih hidup menurut dunia ini, makanya kita dibilang kan tidak boleh cinta dunia ini. Dan kita walaupun hidup di dalam dunia, tapi tidak boleh duniawi. Kita saat ini nggak bisa bilang, oh kami mau tinggal di planet yang lain. Nggak bisa. Nah, disinilah dikatakan bahwa kita harus benar-benar beriman kepada Kristus. Ya. Nah, ayat 66 mulai daripada waktu itu murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Nah, berarti ada yang sebagian meninggalkan Dia. Nah, saya mau sambung sedikit perikop yang 67. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Artinya ada satu kelompok yang selalu mengikuti Yesus, yaitu adalah 12 muridnya. Jadi
Sebenarnya menurut saya dia tidak mau, bukan mengusir yang 12 murid ini, tapi dia tahu bahwa kualitas daripada 12 murid ini pasti mereka akan mengikuti dia, pasti mereka udah banyak melihat mujizat. Namun di dalam kelompok 12 ini juga ada murid yang mengkhianati dia. Karena di dalam ayat 64 berkata, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi Yesus sudah sampaikan kepada mereka semua, bahkan kepada kelompok 12 ini, bahwa nanti ada satu dari 12 ini yang akan menyerahkan. Nah, menurut saya itu akan semakin tergoncang lagi iman daripada murid-murid 12 ini, karena yang satu mengkhianati Yesus. Nah, di dalam berikut yang berikutnya sebenarnya itu adalah satu paket, ya. Nah, kita melihat bahwa ternyata di dalam kelompok 12 ada namanya Yudas Iskariot, itu yang menyerahkan Yesus. Nah, teman-teman semua, di dalam kehidupan kita sekarang ini itu banyak juga mungkin firman-firman yang kita dengar itu kita merasa, wah itu keras. Sebenarnya bukan firman yang keras, tapi kita yang mengeraskan hati kita untuk menerima firman itu supaya kita tidak mengikuti firman secara seutuhnya. Nah, ada juga banyak tipe-tipe pengkhotbah yang bilang bahwa perkataan atau firman-nya biasanya keras. Nah, sebenarnya bukan karena keras orang itu menyampaikan, tapi sebuah kebenaran terkadang juga harus disampaikan kepada kita semua, bukan karena terkadang bukan untuk menyenangkan hati dan telinga kita, tapi terkadang itu adalah untuk bagaimana kita bisa hidup yang kekal, bagaimana kita dapat menerima firman itu dan berubah atau bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, contohlah saya waktu sebelum saya menjadi percaya, hati saya keras, ya, hati saya juga tidak gampang untuk mengikuti apa menjadi nasihat orang, dan juga tidak mudah untuk mau menjadi percaya, karena menurut saya ini firman Tuhan atau Alkitab ini hanya untuk orang-orang Kristen atau orang-orang kudus, tapi bukan cocok untuk saya, cocok untuk yang lain. Nah, terkadang juga saya melihat dulu sebelum percaya, ada juga hanya bersifat berkata-kata tapi tidak melakukan seperti yang dalam firman Tuhan. Nah, ketika saya belajar untuk menerima Yesus Tuhan dan menjadi percaya, baru saya tahu bahwa ternyata memang untuk hidup dalam kebenaran itu tidak gampang, ya, bukan susah. Kalau susah atau keras itu ukuran manusia, ya. Tapi memang tidak gampang untuk mengikutinya kalau kita tidak menerima Roh Yesus itu, atau menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena bukan dari diri kita yang mampu melakukan firman Tuhan ini, tetapi dari Roh Kuduslah yang memampukan. Nah, ini saya dapat kuncinya bahwa ternyata Roh Kuduslah yang selama ini yang memampukan setiap kita, saya maupun saudara itu, untuk menjadi benar. Bukan kita yang melakukan kebenaran ternyata. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Dan di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya, bukan dengan kekuatan kita, ketika kita mau melakukan kebenaran firman.
Nah, ketika kita melakukan kebenaran firman karena oleh Roh Kudus yang ada dalam kita, karena Roh Yesus yang ada dalam kita, maka kebenaran yang kita lakukan itu adalah sebuah perintah kebenaran yang murni kita lakukan sebagai murid Kristus. Nah, sekarang ini pasti ada orang-orang yang seperti zamannya Yesus. Karena tidak ada yang baru di dunia, di muka bumi ini. Selama ini sudah terjadi dan pernah ada sebelumnya. Dan kita akan melihat juga nanti juga mungkin ada terjadi pemurtatan yang besar-besaran nanti. Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa semakin hari ini akan semakin berat tantangan ya oleh nama teknologi ini. Nah, persiapan ini juga harus kita lakukan buat next generation, ya. Mungkin generasi kita, ya puji Tuhan kita di dalam grup ini dan juga di mana kita berada sekarang ini kan boleh dikatakan mempersiapkan diri kita sebaik mungkin ketika hari kedatangan Tuhan datang, ya kan? Nah, apakah di zaman kita ini Tuhan datang? Belum tentu. Nah, mungkin kita udah lewat, ya. Saya juga di grup ini udah lewat duluan, ya. Berarti kita tidak mengalami suatu penganiayaan atau yang lain. Tapi bagaimana dengan anak cucu kita ke depan? Ya kan? Nah, generasi-generasi yang akan datang inilah harus kita ajarkan kepada mereka untuk mereka hidup takut akan Tuhan, jadi pikul salib setiap hari. Nah, jangan sampai di generasi ke depan terjadi sebuah pemurtatan yang lebih besar. Sama seperti zamannya Yesus, murid-muridnya bisa meninggalkan dia. Nah, jangan sampai anak cucu kita meninggalkan Yesus juga. Bahkan juga kita di sini mungkin. Nah, perenungan ini menurut saya ini panjang dan setiap hati kita ya harus benar-benar persoalan masalah kita hadapi hari-hari ini mungkin juga bisa menggoncangkan iman kita juga. Ya. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang mau belajar ya bersama-sama untuk Koramdio bersama, menurut saya ini yang terbaik untuk kita membangun iman kita dari sehari ke sehari. Ya, dari 1 jam ke 1 jam, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Ya, kita berharap semua kita bukan golongan atau orang-orang yang meninggalkan Yesus karena firman Tuhan. Karena sebuah kebenaran itu terkadang harus disampaikan demi untuk kita selamat, demi untuk kita tidak menjadi murtad. Nah, saya percaya firman ini kita harus renungkan bersama-sama. Ketika ada yang lemah, kita kuatkan satu sama lainnya. Ya, kita bergandengan tangan untuk tetap ya menjadi murid Yesus yang sejati. Demikian dari saya pagi ini. Oke, terima kasih Pak Santo buat sharing firman-nya. Storing kayaknya. Oke, tapi suara saya nggak storing kan di sana? Ya, jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita seperti apa yang Pak Santo tadi katakan. Kalau bicara soal murid, berarti ada murid sejati dan ada yang sekedar murid. Jadi biarlah setiap hari Tuhan menyelidiki hati kita, dan saya berdoa setiap kita dari hari ke hari semakin terbukti
bahwa kita ini adalah murid sejati. Murid yang akan didapati tetap setia sampai akhir hidup kita. Nah, apa yang bisa menjadikan kita menjadi murid sejati dan bertahan sampai akhir adalah kalau kita menerima setiap perkataan-perkataan firman Tuhan itu dalam roh kita, bukan daging kita. Seperti Pak Santo tadi katakan, kenapa ada begitu banyak orang Kristen ngomong firman Tuhan, perkataan Tuhan itu keras bagi dirinya. Karena apa? Karena dia menerimanya secara daging. Padahal kan seperti yang saya katakan berkali-kali, kita ini ciptaan baru di dalam Kristus, dan manusia itu kan makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Yang dibaharui itu kan adalah roh kita. Menjadi ciptaan baru itu adalah roh, karena daging ini akan binasa sesungguhnya. Dan saya pernah katakan bahwa ada 3 ciri-ciri ciptaan baru dalam Tuhan, dalam Kristus, yaitu yang pertama suka menyembah, karena memang kita ini makhluk penyembah. Roh kita ini roh yang suka menyembah, terkoneksi dengan Tuhan. Terus yang kedua, kita ini suka firman Tuhan, karena firman Tuhan itu makanan bagi roh kita. Dan yang ketiga, suka berbuat baik, karena itu adalah sifat alami kita. Nah, artinya begini, ketika kita benar-benar menyadari bahwa kita dalam murid Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga roh kita dipulihkan menjadi ciptaan yang baru. Nah, harusnya Bapak Ibu, seharusnya setiap perkataan-perkataan firman itu kita terima dengan sukacita. Seperti kita setiap hari butuh makan, kita perlu makan supaya kita kuat. Nah, roh kita butuh firman. Nah, tapi kalau kita hanya menerima firman selalu dibatasi dengan daging kita, dengan logika kita, dengan pikiran kita, nah itu yang lambat laun bisa membuat akhirnya kita hanya masuk kategori murid, bukan murid yang sejati, bahkan jangan-jangan murid yang mengundurkan diri. Nah, artinya apa sih Bapak Ibu? Seperti Yesus katakan, belajarlah kepadaku. Aku ini rendah hati dan lemah lembut. Artinya rendah hati itu mau diajar, lemah lembut itu mau dibentuk Bapak Ibu. Kata kuncinya taat sih. Artinya apapun firman Tuhan katakan, ya udah taat, renungkan. Walaupun maksud gini, sesaat waktu kita dengar firman kita belum bisa praktek. Karena kita ini tadi kan ada pikiran daging kita yang pengen, enggak lah masa kayak gitu. Tapi belajarlah tunduk, ingatkan diri kita terus, aku ini murid sejati. Aku harus tunduk, aku harus taat. Aku akan melakukan apapun kata Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu, bukankah ada Roh Kudus? Maka tadi ada ayat katakan, rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali enggak. Jadi pagi hari ini, sekali lagi dari apa yang Pak Santo sampaikan, yuk biarlah Tuhan mengevaluasi hidup kita, dan kita terbuka setiap hari, dan kita terus bertumbuh menjadi murid yang sejati. Bukan sekedar murid yang kapan saja bisa meninggalkan Tuhan. Kalau nggak cocok dengan keinginan daging, bisa meninggalkan Tuhan. Tapi kita berdoa sama-sama, semakin hari semakin teruji bahwa kita dalam murid sejati yang akan setia sampai mati. Dan itu hanya mungkin terjadi ketika kita menerima firman Tuhan dengan rendah hati, dengan lemah lembut, kita taat. Ya Tuhan, memang menurut daging nggak cocok Tuhan, tapi aku mau taat akan firman-Mu. Setiap hari, setiap saat, ketika kita dengar firman, ketika daging rasanya mau berontak, iya Tuhan, memang aduh secara daging minta ampun, ngampuni, memberi, terus setia, sungguh-sungguh, rela berkorban. Menurut daging nggak mungkin Tuhan, tapi aku mau tunduk Tuhan. Nah itu akan membuat kita setia sampai akhir. Nggak seperti murid-murid yang akhirnya bersungut-sungut. Karena mereka maunya cuma perkataan-perkataan yang sesuai daging mereka. Tapi yuk hari ini firman Tuhan melalui apa yang Pak Santo ingatkan, biarlah Tuhan mendapati kita itu murid sejati. Milikilah kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kata kuncinya adalah taat. Dengar, lakukan. Gagal lagi, minta ampun Tuhan, ampun tadi tidak lakukan ini, aku gagal. Tapi Tuhan, aku mau lakukan lagi Tuhan. Kan seperti yang saya katakan, yang Pak Ahyong sampaikan dari awal tahun, untuk kita semakin mengenal Tuhan itu satu, pengetahuan firman, yang kedua pengalaman firman, artinya berjalan bersama Tuhan.
Dengar firman apa hari ini? Ya Tuhan, aku mau lakukan, berusaha lakukan dalam pimpinan Roh Kudus. Kalaupun gagal, minta ampun. Tuhan ampuni, aku mau lakukan lagi. Itulah pengalaman. Sampai akhirnya kita benar-benar, ya betul juga ya apa kata firman. Sampai itu menjadi respon otomatis bagi kita. Oke, sekali lagi terima kasih buat Pak Santo yang sudah sampaikan firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami datang kepada Engkau, kami menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami terus akan menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus membuka hati kami. Biarlah kebenaran-Mu terus masuk ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami. Dan kami mau terus belajar Tuhan. Taat dan setia di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biar di pagi hari Tuhan juga memberkati Pak Santo ya Tuhan. Berkati anak, istrinya juga ya Bapa. Dan juga bahkan pelayanan dimanapun Pak Santo berada Tuhan. Tuhan berkati. Tanda-tanda heran dan mukjizat-Mu juga menyertai Pak Santo ya Bapa. Tuhan berkati Pak Santo dimanapun dia berada ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan Pak Santo dan peserta pelayanannya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga kami juga berdoa buat Pak Heri ya Tuhan. Tuhan juga berkati Pak Heri dimanapun saat ini berada ya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini pergi Tuhan, Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Tanda heran dan mukjizat-Mu juga menyertai Pak Heri Tuhan. Dan juga banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Tuhan berkati Pak Heri dan beserta anak-anaknya juga ya Tuhan. Kami serahkan Pak Heri, istri dan juga anak-anaknya ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat Kuaheng Tuhan. Tuhan berkati dimanapun Kuaheng berada, bahkan di Singkut Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih lagi Kuaheng ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan juga anak dan istri Kuaheng ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa buat Denny Lucy ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati keluarga ini ya Tuhan. Tuhan pakai keluarga ini juga untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Tuhan juga berkati Mama Denny ya Tuhan. Biarlah terbuka hatinya Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan berkati Denny beserta Lucy dan juga anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Yani ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati keluarga Yani ya Tuhan. Dan juga buat Lala, Tuhan terus memberikan dia kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Tuhan. Kami juga serahkan suaminya ke bawah tangan kuasa-Mu. Biarlah hatinya juga dilembutkan untuk menerima kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Simon ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati keluarga Pak Simon ya Bapak. Dimanapun berada Pak Simon Tuhan, biarlah melalui Pak Simon juga banyak orang-orang yang akan dimenangkan ya Bapak. Kami juga berdoa buat Mama Pak Simon. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan yang terbaik, kekuatan yang terbaik, apapun yang terbaik Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami serahkan juga istri dan anak-anak Pak Simon ke bawah tangan kuasa-Mu. Di pagi hari ini kami juga berdoa buat ya Ibu Niarti Nababan ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati Ibu Niarti ya Tuhan. Tuhan pakai Ibu Niarti Tuhan untuk banyak menjangkau jiwa-jiwa di Bungo ya Bapak. Tuhan pakai, Tuhan berkati ya Tuhan. Dan juga suaminya juga Tuhan berkati dan anak-anaknya ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ceyeni Tuhan. Tuhan berkati Ceyeni ya Bapak. Tuhan juga pakai Ceyeni Tuhan untuk banyak menjangkau jiwa-jiwa bahkan keluarga-keluarganya ya Tuhan. Kami serahkan Ceyeni beserta keluarga besarnya ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat Celita ya Tuhan. Tuhan berkati Celita dan juga Andri dan anak-anaknya ya Tuhan. Tuhan pakai Celita Tuhan untuk banyak menjangkau jiwa dan juga melalui Celita dan keluarga air hitam dimenangkan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Junior Megawati. Tuhan juga senantiasa memberkati Ibu Junior ini ya Tuhan. Tuhan juga pakai Ibu Junior lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah kesehatan juga Tuhan berikan kepada Ibu Junior ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Ciacia ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati Ibu Ciacia Tuhan. Tuhan pakai Ibu Ciacia lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Dan juga melalui Ibu Ciacia banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Tuhan. Bahkan di air hitam akan mengembang ke kanan dan ke kiri ya Tuhan. Terima kasih. Banyak keluarga-keluarga yang akan dimenangkan melalui pelayanan Ibu Ciacia Tuhan.
Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Ros ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga Pak Abi ini ya Tuhan. Tuhan memberkati istri, anak, bahkan dimanapun mereka berada, Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Bahkan melalui keluarga Pak Abi ini, banyak keluarga yang akan dimenangkan ya Tuhan. Kami serahkan keluarga Pak Abi ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat keluarga Yosia ya Tuhan. Biarlah melalui keluarga Yosia ini juga Tuhan juga berkati ya Bapa. Bahkan istri dan anak-anaknya juga Tuhan pelihara dengan sempurna ya Bapa. Melalui pelayanan Pak Yosia di Bungo Tuhan, bahkan banyak jiwa-jiwa juga akan dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga buat Joni Samuel beserta Meti dan juga anak-anaknya juga Tuhan berkati, bahkan pelayanan mereka juga Tuhan tambah-tambahkan Tuhan, biarlah mereka terus mengasihi Engkau dan juga terus melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dan juga banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Kami juga berdoa buat Edi Hizkia ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati keluarga Edi ya Tuhan. Tuhan pakai juga Edi Tuhan lebih lagi di dalam Engkau, dan juga Tuhan berkati tangan-tangan Edi apapun yang dikerjakan, Tuhan mau berhasil ya Tuhan. Dan juga kami pagi hari ini berdoa Tuhan buat Pak Ongko Wijaya ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati keluarga besar Pak Ongko ini ya Tuhan, dan juga Tuhan memberikan kesehatan kepada Ibu Teti ya Tuhan. Biarlah umur panjang, kesehatan terbaik ada di dalam kehidupan Ibu Teti dan Pak Ongko ini ya Tuhan, dan juga keluarga ini penuh damai sejahtera daripada Engkau ya Bapa. Dan kami juga berdoa buat Mama Alien ya Tuhan, biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati keluarga Mama Alien ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan, melalui pelayanan Mama Alien juga banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik. Dan juga pagi hari ini berdoa buat Yuna ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik kepada Yuna, dan juga melalui Yuna juga banyak orang-orang yang akan dipulihkan, banyak orang-orang yang akan datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini, dan hari demi hari biarlah perekonomian di bangsa ini juga dibawa naik lebih lagi ya Tuhan. Tuhan juga memberkati Presiden kami Pak Joko Widodo dan beserta staf menteri dan juga gubernur dan bupati yang ada ya Tuhan. Biarlah setiap mereka bersatu hati terus membangun bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Santo, silakan tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur jikalau pagi ini kami sudah menerima firman-Mu. Sekiranya kami juga akan melakukan firman-Mu, kuatkan, mampukan kami, teguhkan kami, bahwa kami umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak Tuhan untuk segala sesuatu yang kami terima dari firman-Mu ya Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Bapa, berkati sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, yang ada di dalam tim Koramdio ini yang tidak bisa hadir pun, Tuhan Kau berkati, semuanya Kau berkati Tuhan. Dan kami juga akan menerima firman-Mu, besok juga Tuhan, kami datang bersama-sama untuk menyembah, memuji Engkau, dan mendengar firman-Mu, melakukan firman-Mu. Terima kasih, Bapa yang baik, dan sebentar kami akan beraktivitas, mulai pagi, siang, malam nanti dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dan tangan-Mu lah yang akan menuntun setiap kami. Kami mengucap syukur, dan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.